Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita bisa berjumpa tidak hanya Zoom tapi benar-benar berjumpa di secara offline. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Allah memberikan kemudahan kepada kita, keringanan langkah dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan kajian pertemuan rutin yang kajian rutin ala rutin yang kita lakukan setiap pekan Jumat malam dan merupakan kerjasama antara Dompet Duafa Hong Kong dengan IMAH, Indonesian Muslim Association Hong Kong. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan untuk berkumpul ini dalam rangka bersilaturahim dan dalam rangka thalabul ilmi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama serta umat Islam yang perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang ada offline dan juga teman-teman yang menyimak di streaming Facebook Dompet Duafa Hong Kong, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang masih ada kaitannya juga dengan bulan Syawal. Ini karena sudah lewat ya bulan Syawal kemarin, sudah habis. Kita masih terkait dengan silaturahim. Jadi bagaimana kita kita malam ini menjaga silaturahim, menjaga tali silaturahim. Ya, insyaallah ini materi yang sebenarnya sudah umum, tapi sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa mungkin tema bisa sama, topik bisa sama, tapi kalau kita bahas, insyaallah nanti ada sesuatu hal yang bisa memberikan pelajaran tambahan buat kita dan mengena hidayah Allah datang di sana sehingga kita bisa semakin kuat iman kita, keyakinan kita pada ajaran agama ini. Dan sebagai informasi bahwa di kantor Dompet Duafa ini sudah hadir sekitar berapa ini? 55, 100 penuh sesak ini. 19. Cukup padat malam hari ini, penuh sesak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum kita memulai, mari kita buka dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk keberkahan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya, silakan Ustaz Kusnul untuk menyampaikan materi pada malam hari. Terima kasih Pak Adi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam yang mulia ini ada wajah-wajah baru yang belum pernah terlihat ya. Dengan iming-iming perpisahan ternyata malah tambah saudara baru ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang di Facebook, kalau di Zoom cuma ada Pak Adi. Yang di Facebook dan bapak-bapak yang offline di kantor, alhamdulillah ada sekitar 19 orang yang hadir. Ini rekor selama 14 bulan saya di Hong Kong, ini terbanyak, Masya Allah. Ya, terima kasih kepada tim IKA yang sudah ngeboosting jumlahnya. Iya, dari Indonesia, dari Jakarta ya, dari Karawaci datang untuk memboosting, Masya Allah, luar biasa. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua dan pastinya kepada Pak Imam, Mas Imam Bayhaqi, pertama kali ketemu ya, face to face dengan saya. Ya, alhamdulillah udah lama tahu tapi baru pertama kali ketemu. Baik. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang silaturahim ya. Mungkin seperti biasa kita kajian, kita mulai dari definisi. Silaturahim ini adalah dua kata ini ya, dua kata bahasa Arab ya. Silah dan rahim. Jadi silah itu kalau dalam bahasa Arab asal katanya dari wasalah, yaitu al-jam'u, yaitu menggabungkan ya, atau seperti tali itu ya, apa namanya, mengaitkan misalkan bisa juga. Dan lebih luas dari itu, makna kata silah dalam bahasa Arab bisa bermakna alladzi yu'ta, sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Itu juga bisa kata silah bisa dimaknai dengan itu juga, sesuatu yang menjadi hadiah, sesuatu yang menjadi pemberian, ya, sesuatu yang baik maksudnya. Dan juga maknanya ada albirru wal ihsan, yaitu berbuat baik ya, berbuat baik, berbuat sesuatu yang bagus, membantu dan sebagainya. Atau al-alaqatul lati tarbitu baina itsnaini, ya, sebuah hubungan, kata silah juga bisa dimaknai dengan sebuah hubungan yang menggabungkan antara dua orang, seperti suami istri misalkan, itu bisa juga hubungannya disebut dengan silatun ya, kira-kira. Dan banyak lagi arti dari kata silah itu sendiri. Kemudian kata rahim ya, secara bahasa memang artinya adalah maudhi'u istiqraril janin fi batnil ummi, yaitu tempat ya janin ya. Rahim itu ini ya, perut ya, seorang wanita yang tempat ininya janin ya. Itu disebut dengan rahim. Akan tetapi dalam konteks ini makna rahim yaitu al-qarabah, yaitu kedekatan ya. Kedekatan ini sebabnya ada dua. Yang pertama adalah karena zu rahimin, yaitu mereka memiliki ikatan darah ya, atau dari rahim yang sama, kira-kira seperti itu. Dan turunan-turunannya, atau zu qarabah, yaitu memiliki kedekatan ya. Seperti misalkan Pak Adi dengan Pak Didi ya, yang sudah bersahabat dari zaman kapan Pak Adi? Pas ya, Belanda keluar. Pas Belanda Belanda menjajah Indonesia. Misalkan seperti itu ya. Atau seperti saya sama Ustadz Fajar misalkan dari awal tahun 2019 itu sudah memiliki kedekatan. Kemudian misalkan siapa lagi di sini? Ya, itu ya yang saya tahu ya. Dan insya Allah kita semua juga masuk pada makna rahim itu sendiri, yaitu memiliki kedekatan secara khusus, terutama di Hong Kong sini ya, kira-kira begitu. Ya, terlepas dari apapun sebab yang mengikat, seperti misalkan kita semua terikat dengan kajian rutin Jumat malam kita, maka kita memiliki apa namanya hubungan rahim ini ya, dari makna zu qarabah, yaitu memiliki kedekatan meskipun alasannya cuma hanya kajian seperti itu. Jadi sehingga silaturahim ini memiliki makna sebuah apa namanya hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih ya, karena sebab-sebab tertentu ya. Karena dua sebab, Afwan. Yang pertama adalah darah dan yang kedua adalah kedekatan, kira-kira seperti itu. Ini silaturahim secara bahasa ya. Kemudian secara istilah syariat, silaturahim itu adalah berkumpulnya dua orang atau lebih ya. Berkumpulnya dua orang atau lebih
terlepas dari mereka memiliki ikatan darah atau tidak. Kemudian perkumpulan itu diisi dengan kebaikan. Nah, itu disebut dengan silaturahim dalam Islam. Artinya apabila ada perkumpulan yang isinya gibah misalkan, atau apapun itu yang dilarang oleh Allah SWT, maka tidak bisa disebut dengan silaturahim. Bahkan bisa jadi itu adalah qati'ur rahim, ya. Yaitu perkumpulan yang dilakukan untuk memutus silaturahim, bisa juga gitu. Jadi silaturahim dalam syariat Islam syaratnya adalah kegiatannya ngapain dulu, kira-kira seperti itu. Kalau kegiatannya positif maka disebut dengan silaturahim. Apabila tidak maka disebut dengan qati'ur rahim. Jadi tidak serta-merta dua orang yang berkumpul, baik dia memiliki tali persaudaraan, misalkan sedarah, kemudian dianggap dengan silaturahim, tidak. Ya, syaratnya adalah ngapain gitu ya. Kumpul itu ngapain, kira-kira seperti itu. Dan adapun apa namanya cara ya menyambung silaturahim ini banyak ya. Para ulama menjelaskan silaturahim itu tidak selamanya hanya dengan makan dan minum. Akan tetapi bisa juga dengan meminjamkan uang kepada keluarga, meminjamkan barang, kemudian minjemin mobil, kemudian bahkan membantu urusan-urusan duniawi misalkan yang diperbolehkan, itu semua sebagai wasilah silaturahim. Jadi silaturahim tidak hanya arisan ya, bahkan bahkan mungkin silaturahim dengan arisan para ulama kontemporer juga mempertanyakan tuh ya kebolehannya ya. Karena efek dari arisan itu walaiyazubillah ya. Mungkin nanti menjadi pembahasan kita ini. Kenapa gitu ya? Kok kalau mau silaturahim harus arisan gitu. Nah, ini boleh nanti ya. Kita bahas terkait masalah arisan supaya diskusi kita panjang, supaya Pak Didi nggak usah pulang ya, nginap sini. Pak Pato udah datang soalnya. Hah? Bapaknya udah pindah. Oh, udah pindah, Pak? Kemana, Pak? Pos PP sini? Iya, udah pindah. Luar biasa. Jadi ada jadwal pulang berarti. santai, jalan kaki ya. Kepleset langsung nyampe. Kepleset langsung nyampe. Ya. Bahkan dikatakan sampai hanya sekedar raddus salam, ya, menjawab salam pun dihitung sebagai ini ya, cara menyambung silaturahim. Kira-kira seperti itu. Jadi silaturahim cara ininya banyak ya. Tidak hanya dengan duduk berkumpul saja, tidak ya, tapi lebih dari itu. Kemudian selanjutnya kita geser ke hukum ya, hukum silaturahim. Para ulama berijma bahwasanya silaturahim ini adalah hukumnya wajib ya. Dan orang-orang yang memutus silaturahim itu mereka terjerumus ke dalam kabirah min kabairidzunub, yaitu orang yang memutus silaturahim itu sudah terjerumus ke dalam dosa besar. Dan dalilnya pun jelas ya, dalil-dalilnya pun jelas seperti tadi ya ayat yang kami baca di surah apa tadi? Tadi ayat tadi saya baca ayat. Hadis. Saya baca ayat dan hadis. Ayat dan hadis ya. Hadisnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Kemudian tadi walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Itu surah Ar-Ra'd ayat 25. Dan beberapa dalil lain ya dari ayat dan hadis ya, sampaikan oleh Rasulullah, hadis banyak banget tentang silaturahim ya. Dan salah satu yang paling masyhur adalah yang tadi kami baca, dan juga man habba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ini juga yang cukup masyhur menjadi landasan dalil silaturahim. Dan salah satu ciri dosa besar itu adalah dia diikat dengan apa namanya siksa yang ancaman yang mengerikan, kira-kira begitu. Di berbagai macam hadis itu Rasulullah SAW mengikat orang yang memutus silaturahim itu dengan neraka. Bahkan di redaksi hadis ada juga yang mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memotong silaturahim. Itu para ulama mengatakan, ijma para ulama mengatakan bahwasanya silaturahim itu hukumnya wajib. Dan orang yang memutus silaturahim telah terjerumus ke dalam dosa besar. Kira-kira seperti itu. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mungkin
kita geser ke ini ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau mungkin umumnya kebaikan-kebaikan silaturahim ya. Yang pertama misalkan eh, silaturahim itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, jelas bagaimana dalil yang kita sebutkan tadi, dan perintah Allah pastinya adalah sebuah ibadah yang luar biasa dan ganjarannya juga besar ya, orang-orang yang menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur ya. Nah, ini hadis Rasulullah SAW, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah ya. Ini juga kebaikan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah silaturahim min awwalil umur al-muhimmah fil Islam ya. Silaturahim adalah salah satu dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Islam di awal-awal ya. Itu terutama di Madinah ya, Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana apa namanya kaum muhajirin dan ansar dipersatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebaikan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah silatul arham min asbab dukhulil jannah. Menyambung silaturahim adalah satu dari sekian banyak sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang kita baca tadi. Kemudian selanjutnya silaturahim min ahabbil a'mal ila Allah. Silaturahim juga menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silaturahim wasiyatun min wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim adalah satu dari sekian banyak wasiat Rasulullah SAW yang diberikan kepada kita kaum muslimin sebelum beliau wafat. Kemudian silaturahim min asbabin najati minal uqubah. Silaturahim juga adalah satu dari sekian banyak hal yang bisa membebaskan kita dari siksa api neraka. Kemudian silaturahim min sifatil mu'minin. Silaturahim adalah salah satu sifat orang yang beriman. Ya, bahkan di hadis Rasulullah SAW tadi, salah satu redaksi hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang mengaku diri beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia harus melakukan silaturahim, menyambung apa namanya persaudaraan ya kepada zu rahim ataupun zu qarabah, pada orang-orang yang memiliki ikatan darah dan juga orang-orang yang memiliki kedekatan kepada mereka. Ini banyak, ada sekitar 30-an ya kebaikan silaturahim. Pegel juga bacanya. Mungkin selanjutnya kita ngobrol bebas, diskusi saja ya. Ini terkait silaturahim ya, umum ya, pembahasan yang insya Allah kita semua paham lah ya, silaturahim. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi silaturahim hukumnya wajib ya. Orang yang mampu melakukannya harus, orang yang mampu mempertahankannya harus mempertahankannya, dan orang yang merusak silaturahim mereka telah terjerumus ke dalam dosa besar, wal'iyadzubillah. Dan dosa-dosa besar seperti yang kita ketahui, sebagaimana para ulama menjelaskan bahwasanya dosa-dosa besar tidak bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya, sebagaimana sabda Rasulullah misalkan, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dilakukan oleh seorang hamba bisa menghapus dosa-dosanya. Nah, para ulama sepakat dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Artinya orang yang memutus silaturahim, dosanya tidak terhapuskan dengan kebaikan yang dia lakukan. Ya, dosa besar itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara wa insya'a 'adzaba. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dengan taubatnya. Apabila tidak, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan azab kepada pelakunya, pelaku dosa besar, dan itu sudah pasti dengan keadilan Allah yang seadil-adilnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Untuk yang di streaming di mana? Di Facebook. Maka kami mengingatkan diri kami pribadi dan kita semua agar senantiasa kita menyambung silaturahim. Apalagi zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya apa istilahnya wasilah ya, kemudahan ya, apa namanya alat dan lain sebagainya, alat komunikasi dan seterusnya. Allah membuat silaturahim itu gampang ya. Salah satunya misalkan Zoom ini ya. Ini juga salah satu apa namanya cara kita untuk menyambung silaturahim dengan kajian-kajian online seperti ini. Maka tetaplah ya menyambung silaturahim. Zaman sekarang udah tidak ada lagi istilah jauh ya. Ya, zaman sekarang sudah ada sekali pencet langsung
tatap muka, kira-kira gitu. Mencet video call ya. Maka insya Allah eh, melalui kajian ini kami menyampaikan kepada bapak-bapak yang hadir di sini dan seluruh jamaah yang menyaksikan di Facebook. Insya Allah Selasa tanggal 6 kami akan bertolak ke Indonesia. Insya Allah nanti eh, akan digantikan oleh Ustadz yang baru. Mungkin Ustadz Adi Kurnia. Masya Allah. Ustadz Adi Kurnia. Ya, mohon naik pangkat ya. Benar-benar. Mohon doanya kepada bapak-bapak semua dan teman-teman sekalian yang ada di Facebook ya, semua yang menyaksikan. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Ya, boleh teman-teman yang belum punya WhatsApp saya ya silahkan nanti minta ke saya ya, atau minta ke ketua-ketua majelis boleh. Kemudian boleh juga di add Facebooknya ya, Husnul Muttaqin ya, itu gambarnya ada skuad sepak bola tuh di Facebook pakai merah tuh ya. Nah, itu boleh nanti dicari ya, Husnul spasi Muttaqin double T pakai QIAN ya. Pakai official lah. Nggak ada. Belum centang biru. Belum centang biru ya. Silahkan apa namanya like, comment dan subscribe. Follow ya. Follow. Baik, terima kasih sekali lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala salah dan khilaf selama kenal ya 14 bulan di Hong Kong. Banyak salah, banyak dosa ya. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin tadi kan boleh dikit nyampaikan juga ke teman-teman di Zoom, di streaming ya. Karena memutus silaturahim itu dosa besar. Nah, memutus silaturahim yang seperti apa yang sehingga dia terjerumus menjadi dosa besar? Mungkin bisa ditambahkan sedikit. Baik. Ini masih live nggak ini, Mas? Siapa itu? Atau sudah diputus? Masih live. Gimana cara tahu masih live atau enggak? Ya. Streamingnya masih ada. Oh, kalau streamingnya ada maksudnya. Ya, baik. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan langsung dari Pak Adi ya, padahal sesi tanya jawab belum dibuka ya. Ini kadang iya, memang ya. Saya baru mau bilang moderatornya nggak sopan tapi saya lupa. Ternyata moderator. mau dia gitu kan ya. Mau beliau ya. Alhamdulillah, pertanyaan pertama, silaturahim seperti apa ya? Ya jelas apa namanya ketika ya memutus silaturahim seperti apa yang menjerumuskan seseorang ke dalam dosa besar. Ya jelas ya, dua standar itu tadi yang memiliki qarabah ya, apa namanya? Kedekatan, kemudian persaudaraan ya. Sebagai contoh misalkan zaman sekarang, nauzubillah min zalik. Ini fakta ya, fakta yang terjadi di zaman kita, orang beda pilihan caleg aja misalkan itu bapak sama anak itu jadi kayak musuh bebuyutan ya, wala'iyazubillah. Kemudian apalagi ya, sebenarnya dalam Islam itu tidak ada alasan kita memutus silaturahim, nggak ada sebenarnya. Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk memutus silaturahim. Bahkan orang yang melakukan syirik pun, misalkan kita, nauzubillah min zalik, ada seseorang yang memiliki kerabat misalkan melakukan syirik, bukan kemudian dia menghindarinya, nggak mau ketemu sama sekali, enggak. Lalu justru malah dia harus tetap menyambung silaturahim dan mengingatkannya. Kira-kira seperti itu. Bahkan harus menasehatinya. Artinya silaturahim itu tetap dijaga. Bahkan lebih luas dari itu misalkan ketika seseorang memiliki saudara non-muslim misalkan. Ya, yang berbeda agama. Ya kita tetap aja disuruh sambung silaturahim apa namanya oleh agama kita ya tidak boleh memutuskan walaupun beda agama kira-kira begitu. Dan bisa jadi bahkan dengan menyambung silaturahim itu bisa jadi Allah SWT menjadikan kita sebagai wasilah dia mendapat hidayah, kita nggak tahu. Nah ini jadi sebenarnya tidak ada alasan dalam Islam untuk memutus silaturahim. Bahkan seseorang yang melakukan dosa dengan dosa terbesar pun kita tidak boleh memutus silaturahim dengan mereka, justru harus tetap menyambung silaturahim dan mengingatkan mereka. Bagaimana mungkin kita mengingatkan kalau kita tidak menyambung silaturahim? Bisa nggak? Nggak bisa. Kan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya cara menyambung silaturahim itu tidak hanya dengan ngajak ngopi, ngajak makan, enggak. Bahkan dengan menjawab salam, menasehatinya itu adalah silaturahim. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk memutus silaturahim. Sehingga
apa namanya silaturahim seperti apa ya, pokoknya silaturahim yang terputus yang tidak mau disambung tanpa alasan, ya bukan karena lost kontak. Kalau lost kontak kan beda ya. Lost kontak misalkan seperti ibu-ibu yang ada di Hong Kong dulu pernah punya kenalan di mana, di Taiwan, Taiwan lagi, Taiwan ya, jadi kerja bareng di Taiwan ya kan, habis itu satu pindah pulang ke Indonesia terus ke Hong Kong. Nah, sempat jadi pertanyaannya, Ustadz gimana, saya dulu sempat punya hutang sama sahabat saya kerja di Taiwan katanya begitu, saya sekarang mau bayar utangnya. Nah, seorangnya saya cari nggak ketemu katanya sampai sekarang. Kemudian keluarganya pun dicari nggak dapat. Nah, ini kan istilahnya silaturahim yang terputus bukan karena diputus gitu ya. Tapi memang karena terputus ya karena lost kontak dan lain sebagainya. Atau mungkin jarak gitu ya. Kalau zaman dulu kan jarak ya. Kalau zaman sekarang kan jarak sejauh apapun kita punya internet, kita punya sosial media dan seterusnya. Jadi ya connecting people internet ya. Ya, Nokia. Oh, Nokia ya. Ini ini bukan endorse ya. Nokia Connecting People ya. Kira-kira seperti itu, Pak Adi. Di kan di kan Hmm. yang perceraian saking soalnya dia tiga. Hmm. Masuk kategori Itu lain babnya itu. Main apa? Terus silaturahim. Itu pembahasannya nggak masuk sini. Bagaimana dengan perceraian ya? Perceraian antara suami istri ya, dua pasangan suami istri. Apakah itu disebut sebagai qati'ur rahim? Sebenarnya enggak masuk ya. Karena ya, karena betul. Boleh putus pernikahan tapi silaturahim tetap harus dijaga. Ya jelas, misalkan mereka memiliki kewajiban masing-masing. Kewajiban masing-masing misalkan menafkahi anak, itu bagian dari silaturahim. Memberikan nafkah kepada anak itu kewajiban juga. Artinya kalau dia mutus, dia kena dosa dua kali. Dosa mutus silaturahim, dosa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, kira-kira begitu. Jadi istilahnya kita nggak boleh cerai gitu karena ini memutus silaturahim. Padahal masalahnya sudah tidak ada ujung gitu ya. Tapi kalau dengan berpikiran demikian ternyata pernikahannya kembali bagus, why not? Kira-kira gitu Pak ya. Why not gitu, dengan berpikir demikian, nggak boleh nih cerai nih karena ini memutus silaturahim misalkan ya. Akhirnya hubungan pernikahannya diperbaiki, ketemu solusi dari masalahnya misalkan, ya bagus aja gitu. Kenapa tidak gitu kan? Karena kan dalam Islam kita diminta untuk mempertahankan pernikahan sekuat mungkin gitu. Kalau bisa jangan sampai terjadi perceraian, karena kalau terjadi perceraian efeknya nauzubillah min zalik, terutama terhadap anak ya, terhadap anak itu efeknya besar ya. Kalau kita lihat banyak anak-anak yang nauzubillah secara ini bermasalah gitu ya, itu biasanya karena background keluarganya yang bermasalah juga ya, terutama kedua orang tuanya. Misalkan sebagai contoh, mana itu bukunya Ustadz Bahrun? Jadi Ustadz Bahrun buat buku, judulnya gimana? Apa judulnya Ustadz Fajar? Aku tidak terlahir lesbian. Judulnya Aku Tidak Terlahir Lesbian. Beliau sempat sharing sama saya waktu. Nah, ini bukunya. Bukunya judulnya, ya benar. Aku Tak Terlahir Lesbian. Ini gimana sih cara? Ini. Aku Tak Terlahir Lesbian. Ya, ini buku luar biasa. Disertasi doktoralnya Ustadz Bahrun Mubarak. Ini buku luar biasa. Beliau sempat menjelaskan kepada saya terkait riset beliau ini di Hong Kong ya. Beliau menyampaikan bahwasanya spesifik di lesbian itu ternyata salah satu faktor terbesarnya adalah karena hilangnya sosok maskulin dalam kehidupan mereka. Yang dimulai dari seorang ayah, seorang bapak, kira-kira gitu. Dan mayoritas itu adalah efek perceraian. Perceraian akhirnya pisah kedua orang tuanya, kebanyakan diurus sama ibunya, sosok bapak tidak ada, maskulin tidak ada dalam ini proses ketika tumbuh kembangnya anak. Nah, itu akhirnya berimpact pada perasaan mereka ketika sampai ke Hong Kong, mereka mendapatkan perlakuan maskulin dari wanita, dari lawan jenis. Akhirnya muncullah sifat itu. Jadi pertama mungkin kayak, wah, kok ternyata berujung pada penyimpangan itu. Nah, ini sesuatu yang salah satu efek negatif dari sekian banyak ya efek negatif perceraian. Maka bagaimanapun caranya perceraian kalau bisa jangan sampai terjadi.
Meskipun memang kalau kata para ulama, insya Allah kita semua tahu perceraian itu adalah sesuatu yang boleh tapi yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling dibenci. Tapi boleh, halal maksudnya, boleh dilakukan. Ya, abghadul halal indallah cerai. Ya. Sesuatu yang halal tapi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak itu sendiri atau perceraian. Ya. Jadi bagaimanapun caranya perceraian jangan sampai terjadi. Rumah tangga harus dipertahankan, kira-kira seperti itu. Gitu paling Pak Adi. Ya. Baik, terima kasih. Hanya lesbian secara umum homoseksual. Iya, Secara umum, Pak ya. nanti kita diskusi offline. Terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan. Oh, Ya. iya. Tapi kita mau buat ini ya. Apa namanya? Bedah buku. Nah, insya Allah akan diadakan bedah bukunya nih. Ya, ini buku Di sini 350 halaman ya, luar biasa. ya, Keren. baik. Ini buku nanti ini buku yang baru saja fresh from the oven ya. Ya, belum. Sidang disertasinya juga masih baru minggu depan, Tanggal 8, tanggal 8. Win, Jakarta. Ini hasil riset untuk doktoralnya Ustadz penulis bukunya, Mbak Ustadz. Entah berapa tahun prosesnya. 2010. Dari Nanti 2010. Dr. Java akan mengadakan bedah buku ya, dengan Insya Allah. ini untuk membahas masalah ini. Insya Allah nanti akan dikoordinator oleh Ustadz Fajar selaku GM Dr. Java. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak di Facebook Dr. Java. Terima kasih juga Ustadz Usman Mustaqim yang telah menjelaskan mengenai silaturahim dan bagaimana kita harus menjaga silaturahim ini agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar memutus silaturahim. Demikian untuk yang Facebook, kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.